Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Friska Natalia BRS Brahmana dengan NIM 23130310003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan jawaban UAS biokimia saya yang telah saya sajikan dalam bentuk PPT. Berikut saya share screen terkait dengan PPT yang telah saya buat. Nah, berikut merupakan PPT terkait dengan jawaban soal UAS biokimia yang telah saya susun. Tanpa berlama-lama, saya akan lanjut terkait dengan pembahasan, yaitu pada kesempatan kali ini terdapat 4 bagian, di mana satu bagian terdiri dari 5 soal. Nah, pada bagian A terdapat 5 soal, di mana soal pertama yaitu seorang pasien dengan defisiensi protein mengalami edema dan penurunan massa otot. Jelaskan mekanisme molekuler bagaimana kekurangan protein dapat menyebabkan kedua gejala tersebut. Nah, di sini telah saya berikan jawabannya, di mana dampak defisiensi protein pada tubuh. Yang pertama, edema, di mana edema itu mengalami kekurangan protein sehingga albumin plasma menurun. Setelah itu, albumin plasma menurun, terdapat tekanan onkotik, sehingga menghasilkan yang namanya cairan keluar ke jaringan dan mengalami pembengkakan, yaitu edema. Selanjutnya ada yang namanya penurunan massa otot, di mana defisiensi protein menghasilkan kekurangan asam amino esensial sehingga mengalami pemecahan otot untuk suplai, di mana itu suplainya tersebut akan menyebabkan yang namanya massa otot berkurang. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan jawaban soal nomor 2, di mana soal nomor 2 memiliki pertanyaan dalam proses sintesis protein antibiotik kloramfenokonik menghambat aktivitas ribosom bakteri. Bagaimana pengaruhnya terhadap translasi dan keberlangsungan hidup bakteri? Yang pertama, mengikat subunit 5OS ribosom bakteri. Yang kedua, menghambat enzim peptidil transferase. Yang kedua, sintesis protein terhenti sehingga menyebabkan rantai polipeptida gagal terbentuk. Selanjutnya, gangguan pada fungsi vital bakteri sehingga pertumbuhan dan replikasi terhambat. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan kematian pada sel bakteri. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jawaban nomor 3. Mutasi pada gen yang menyandi yang namanya protein insulin menyebabkan terbentuknya protein yang tidak aktif. Jelaskan bagaimana perubahan pada urutan DNA dapat mempengaruhi struktur dan fungsi protein. Yang pertama yaitu terjadi mutasi sehingga mutasi tersebut mengalami perubahan urutan kodon mRNA. Yang kedua, terjadi substitusi atau delesi atau insersi asam amino. Selanjutnya yaitu insulin bisa salah lipat atau rusak. Yang selanjutnya, gagal berikatan dengan reseptor sel target. Dan yang terakhir, fungsi pengatur glukosa darah terganggu dan mengalami yang namanya risiko diabetes mellitus. Selanjutnya, pada soal nomor 4, sel kanker menunjukkan peningkatan sintesis protein secara signifikan. Berdasarkan jalur biosintesis protein, jelaskan mengapa sel kanker membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan sel normal. Hal ini dikarenakan pada proliferasi cepat itu membutuhkan banyak protein untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Pada mutasi proto-onkogen, mengalami produksi berlebih growth factors dan regulasi siklus sel, dan pada sintesis protein tinggi yaitu untuk struktur sel, enzim metabolisme, angiogenesis, dan juga yang namanya menghindari apoptosis. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan soal nomor 5. Teman-teman bisa amati di mana seorang siswa melakukan percobaan in vitro translasi protein dan menambahkannya pada rNase. Apa yang akan terjadi pada proses sintesis protein dan mengapa? Di mana dampak penambahan rNase pada translasi in vitro, di mana rNase menghancurkan mRNA, ribosom kehilangan template-nya, translasi terhenti atau tidak terbentuk protein, tanpa mRNA utuh, sintesis protein tidak akan berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan soal yang nomor 6. Seorang pasien mengalami kelainan metabolisme fenilalanin. Jelaskan jalur metabolisme fenilalanin dan bagaimana defisiensi enzim polifenilalanin hidroksilase menyebabkan gangguan neurologis. Fenilalanin merupakan asam amino esensial yang dapat dalam metabolisme normal diubah menjadi tirosin oleh enzim fenilalanin hidroksilase dengan bantuan kofaktor tetrahidrobiopeptrin yaitu BH4. Pada pasien dengan ketonuria (PKU), defisiensi enzim ini menyebabkan akumulasi fenilalanin dalam darah dan jantung termasuk otak. Kelebihan fenilalanin dan metabolitnya bersifat toksik, mengganggu sintesis neurotransmitter, myelinasi, dan fungsi neuron sehingga menyebabkan gangguan neurologis seperti disabilitas intelektual, kejang, dan juga keterlambatan perkembangan. Selanjutnya,
Kita akan membahas terkait dengan soal nomor 7. Pada kondisi kelaparan, otot mengalami katabolisme protein. Nah, jelaskan bagaimana asam amino hasil degradasi protein digunakan oleh hati untuk menghasilkan glukosa. Pada kondisi kelaparan, protein otot mengalami katabolisme menghasilkan asam amino bebas yang dilepaskan ke darah. Hati mengambil asam amino ini kemudian menghasilkan gugus amino melalui deaminasi sehingga menghasilkan asam amino yang kemudian masuk siklus urea untuk didetoksifikasi. Selanjutnya, kerangka karbon asam amino diubah menjadi prekursor glukogenesis seperti oksaloasetat dan piruvat yang digunakan hati untuk mensintesis glukosa, mempertahankan kadar gula darah selama puasa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan soal nomor 8. Seorang atlet mengonsumsi suplemen BCAA atau Branched Chain Amino Acid. Jelaskan manfaat dan potensi risiko berdasarkan metabolisme asam amino cabang. Nah, suplemen BCAA, leusin, insoleusin, dan valin bermanfaat bagi atlet karena asam amino cabang ini dapat langsung dimetabolisme di otot untuk energi, mengurangi kerusakan otot, dan mempercepat pemulihan. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, menyebabkan ketidakseimbangan asam amino lain, gangguan metabolik, dan beban metabolik pada hati dan ginjal, sehingga harus dikonsumsi dengan sangat berhati-hati. Kita akan masuk pada soal nomor 9. Dengan pertanyaan, anak dengan penyakit hati kronis menunjukkan peningkatan kadar amino dalam darah. Jelaskan hubungan antara metabolisme asam amino dan gangguan pada siklus urea. Pada penyakit hati kronis, fungsi hati dalam siklus urea terganggu sehingga amino hasil deaminasi asam amino tidak dapat diubah menjadi urea secara efektif. Akibatnya, kadar asam amino dalam darah itu meningkat atau amomonia yang bersifat neutoksik dan dapat menyebabkan ensefalopati hepatik. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan soal nomor 10. Diet tinggi protein dapat menyebabkan beban kerja ginjal meningkat. Jelaskan mekanisme metabolisme nitrogen dan dari asam amino dan dampaknya terhadap ekskresi ginjal. Diet tinggi protein meningkatkan asupan asam amino yang harus dimetabolisme. Deaminasi asam amino menghasilkan amino yang harus diubah menjadi urea dan diekskresikan oleh ginjal. Nah, peningkatan metabolisme nitrogen ini meningkatkan beban kerja ginjal untuk mengeluarkan urea dan produk nitrogen lainnya yang dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal pada individu dengan gangguan ginjal atau risiko tinggi. Nah, selanjutnya pada nomor 11, yaitu soalnya seorang pasien didiagnosis menderita gout akibat hiperurisemia. Jelaskan bagaimana gangguan metabolisme purin menyebabkan akumulasi asam urat, dan menimbulkan gejala gout. Gangguan metabolisme purin pada pasien gout menyebabkan akumulasi asam urat karena peningkatan produksi atau penurunan ekskresi asam urat. Purin dari makalah dan pemecahan sel menghasilkan prekursor yang diubah menjadi asam urat oleh enzim xantin oksidase. Jika produksi asam urat berlebih atau ginjal gagal mengeluarkan asam urat secara efektif, terjadi hiperurisemia. Selanjutnya, pada soal nomor 12, obat seperti 5-fluorouracil digunakan sebagai kemoterapi dengan menargetkan enzim sintesis pirimidin. Jelaskan bagaimana penghambatan sintesis pirimidin berdampak pada replikasi DNA sel kanker. Obat 5-fluorouracil menghambat enzim yang terdiri atau terlibat dalam sintesis pirimidin, terutama timidilat sintase, sehingga mengurangi produksi nukleotidat pirimidin yang diperlukan oleh DNA. Kekurangan nukleotidat ini mengakibatkan replikasi DNA pada sel kanker, mengganggu pembelahan sel, dan menyebabkan kematian sel kanker karena tidak dapat memperbaiki atau mensintesis DNA baru secara efektif. Pada soal nomor 13, yaitu di mana dengan pertanyaan seorang anak mengalami kelainan genetik sindrom Leigh-Neyan yang melibatkan gangguan pada enzim HGPRT. Nah, jelaskan jalur metabolisme purin yang terganggu dan dampak neurologisnya. Sindrom Leigh-Neyan disebabkan oleh defisiensi enzim HGPRT, hipoxantin guanin fosforibosiltransferase yang berperan dalam jalur salpingo-purin. Nah, kekurangan HPGRT menyebabkan akumulasi prekursor purin yang berlebihan dan peningkatan degradasi purin menjadi asam urat yang menyebabkan hiporurisemia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan soal nomor 14. Pada replikasi DNA, sel membutuhkan pasokan nukleotida yang mencukupi. Jelaskan
keterkaitan metabolisme purin dan pirimidin dalam mendukung proses replikasi dan perbaikan DNA. Metabolisme purin dan pirimidin menyediakan nukleotida yang merupakan bahan dasar dari DNA atau RNA. Selama replikasi dan perbaikan DNA, ketersediaan nukleotida furin, yaitu adenin, guanin, dan pirimidin, sitosistimin, harus cukup agar proses sintesis rantai DNA berjalan lancar. Gangguan metabolisme salah satu jalur dapat menghambat sintesis DNA, memperlambat pembelahan sel, dan memperbesar risiko mutasi. Selanjutnya, pada kondisi kekurangan folat, terjadi gangguan sintesis nukleotida. Jelaskan hubungan antara folat, biosintesis purin, pirimidin, dan konsekuensi klinisnya. Folat berperan sebagai donor satu karbon dalam biosintesis nukleotida, purin dan pirimidin, khususnya dalam pembentukan basa, purin, dan timin. Kekurangan folat mengakibatkan sintesis nukleotida, mengganggu replikasi DNA dan pembelahan sel yang dapat menyebabkan anemia, megaloblastik, dan gangguan pertumbuhan jaringan, serta meningkatkan risiko cacat tabung saraf pada janin. Pada soal nomor 16, mutasi titik pada gen penyandi enzim menyebabkan tidak terbentuknya produk protein. Jelaskan bagaimana perubahan kecil pada urutan DNA dapat menghasilkan dampak besar pada fungsi sel. Mutasi titik, yaitu perubahan satu pasangan basa pada DNA, dapat menyebabkan dampak besar jika terjadi pada lokasi penting seperti kodon inisiasi, kodon stop, atau situs pengikat enzim. Perubahan kecil ini mengganggu struktur dan fungsi protein yang berakibat pada terganggunya proses seluruh penting dan menyebabkan gangguan fungsi sel secara keseluruhan. Nah, pada soal nomor 17, dalam rekayasa genetika, gen insulin manusia disisipkan ke dalam plasmid bakteri. Jelaskan bagaimana proses rekombinan DNA ini bekerja dan apa keunggulan metode ini dalam produksi farmasi. Proses rekombinan DNA dalam produksi insulin manusia dimulai dengan isolasi gen insulin dari sel manusia. Lalu gen tersebut disisipkan ke dalam plasmid bakteri menggunakan enzim rektriktik dan ligase. Keunggulan metode ini adalah produksi insulin yang cepat, murah, dan bersih tanpa risiko penularan penyakit dari sumber hewani, serta memungkinkan produksi insulin manusia yang identik secara molekuler. Selanjutnya yaitu CRISPR K9 digunakan untuk mengedit gen yang rusak pada embrio. Jelaskan mekanisme kerja CRISPR dan diskusikan pertimbangan etis dari penggunaannya. CRISPR CAS9 bekerja dengan menggunakan RNA pemandu guide RNA yang mengenali urutan DNA target spesifik pada genom, kemudian enzim CAS9 memotong DNA pada lokasi tertentu. Pertimbangan etis liputi risiko mutasi off target, potensi penyalahgunaan teknologi untuk modifikasi genetika manusia, masalah keamanan jangka panjang, serta implikasi sosial dan moral terkait perubahan genetik pada embrio yang dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya pada soal nomor 19, rekayasa genetika digunakan untuk menciptakan tanaman transgenik tahan hama. Jelaskan bagaimana DNA asing dapat diekspresikan dalam tanaman dan sebutkan manfaat serta potensi risiko bagi lingkungan. DNA asing yang disisipkan ke dalam tanaman transgenik biasanya dimasukkan melalui vektor seperti plasmid, agrobacterium, atau metode tembakan partikel, genogun. Setelah masuk, DNA asing terintegrasi ke dalam genom tanaman dan diekspresikan menghasilkan protein baru, misalnya protein toksin BT yang membunuh hama. Manfaatnya termaksud peningkatan hasil panen dan pengurangan penggunaan pestisida kimia. Potensi risikonya meliputi kemungkinan resistensi hama, dampak negatif pada organisme non-target, dan masalah keberlanjutan ekosistem. Dan pertanyaan terakhir yaitu produksi makanan hasil rekayasa genetika seperti jagung BT banyak beredar di pasaran. Tapi karena jelaskan bahwa manfaat dan kerugian dari konsumsi produk hasil rekayasa genetika tersebut bagi manusia, di mana manfaat dari jagung BT yaitu mengurangi penggunaan pestisida kimia sehingga lebih ramah lingkungan, yang kedua meningkatkan hasil panen dan ketahanan tanaman terhadap serangan hama, yang termasuk kepada kerugiannya itu satu, potensi munculnya resistensi hama terhadap protein BT, mengurangi efektivitas jangka panjang, yang kedua risiko alergenitas atau efek samping pada manusia yang belum sepenuhnya dipahami. Nah, berikut merupakan jawaban dari soal UAS biokimia yang telah Bapak berikan, dan setelah saya rangkum dalam bentuk PPT, jika dalam menyampaikan jawaban terdapat kalimat yang salah atau kalimat yang keliru dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Nah, saya akhiri dengan Param Santi Om, Santi Santi Om. Terima kasih.